Tugas woi, tugas woi. Tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia Putri. Saya dari kelas 12 MIPA 3 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi dan pembauran promosi mengenai tugas tambahan dari pelajaran PKWU. Apa sih promosi itu? Promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam memengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat itu atau di masa yang akan datang. Promosi juga memiliki tujuan. Tujuan dari promosi yaitu pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Terus yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru yang menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadinya lesu pasar. Dan promosi juga memiliki fungsi loh. Nah, fungsi pertama dari promosi yaitu memberikan informasi. Nah, memberikan informasi tentang barang atau jasa yang kita promosikan tersebut. Yang kedua, membujuk dan mempengaruhi konsumen. Yang ketiga, menciptakan kesan image tentang barang tersebut yang kita promosikan. Yang keempat, promosi merupakan suatu alat mencapai tujuan. Jenis-jenis promosi. Yang pertama ada promosi periklanan. Jenis promosi iklan dibentuk non pribadi dan menggunakan berbagai macam media seperti TV, radio, internet, dan lain-lain. Kelebihannya, cakupan yang melihat iklan banyak, dapat digunakan sebagai pencitraan suatu produk, menjadi indikator posisi perusahaan. Kelemahannya, membutuhkan biaya yang tinggi, seringkali hanya diabaikan. Yang kedua, penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka, personal selling, merupakan salah satu jenis promosi yang dilakukan secara langsung. Kelebihannya, terjadinya komunikasi dua arah antara konsumen dan sales. Calon konsumen mendapatkan segala informasi dari sales. Pencitraan produk akan lebih baik dengan sales yang handal. Kelemahannya, cara promosi menguras waktu dan tenaga, membutuhkan sales yang handal, berpotensi menimbulkan masalah etika. Yang ketiga, promosi publicity. Promosi publicity merupakan jenis promosi non-personal mengenai pelayanan usaha tertentu dengan cara membahas informasi dan berita tentang produk yang dijual. Kelebihannya, adanya atensi yang besar dari calon konsumen, efektif digunakan sebagai medan pengenalan suatu produk. Kekurangannya, dibutuhkan biaya yang tinggi untuk event ini. Atensisme konsumen hanya sementara. Bauran promosi. Apa sih bauran promosi? Bauran promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel periklanan, personal selling, dan alat-alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Nah, yang pertama ada periklanan. Advertising. Periklanan merupakan bentuk komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya menggunakan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan, organisasi non-laba, ataupun para individu. Tujuan utama periklanan untuk meningkatkan permintaan atas produk yang ditawarkan. Manfaat periklanan sendiri yaitu memungkinkan penjual berkomunikasi dengan banyak orang. Memungkinkan penjual untuk menyebarkan informasi tentang produk dan perusahaan. Advertising umumnya bersifat massal, dengan contohnya yaitu poster, brosur, iklan televisi, spanduk, videotron, dan lain-lain. Yang kedua ada penjualan pribadi atau tatap muka, personal selling. Personal selling merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung tatap muka agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Sebagai salah satu variabel dari personal selling memungkinkan penjual untuk mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli, memperoleh tanggapan dari calon pembeli, membina berbagai macam hubungan dengan pembeli, baik dalam hubungan bisnis maupun persahabatan. Yang ketiga ada hubungan masyarakat.
publisitas atau public relation. Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang atau barang atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya ataupun tanpa pengawasan dari sponsor. Publisitas memiliki kebaikan antara lain, lebih dapat dipercaya sebab berita bukan iklan. Yang kedua, dapat dijangkau orang-orang yang tidak mau baca iklan. Yang ketiga ada jauh lebih murah. Yang keempat, ada promosi penjualan, sales promotion. Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi selain periklanan, personal selling maupun publisitas. Kegiatan yang termasuk promosi peragaan, pertunjukan, dan pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Beberapa contoh promosi penjualan. Yang pertama, pemberian contoh barang secara cuma-cuma, kupon berhadiah, potongan harga langsung, peragaan memamerkan barang-barang tertentu. Yang kelima, yang terakhir, yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung ialah pemasaran yang langsung dengan konsumen, biasanya menelepon konsumen untuk mendapatkan respon langsung. Contoh bentuk promosi pemasaran langsung diantaranya katalog marketing dan online channel, penggunaan surat, telepon, faksimil, email, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.